Hello. Tolong berikan saya semangkuknya pangsit. Silakan duduk di dalam, akan segera siap. Semangkuknya pangsit. Hati-hati. Astaga, Nona, kamu tidak apa-apa. Maaf. Sungguh maaf, benar-benar maaf. Lihatlah kamu, kenapa bisa tidak hati-hati? Kok panas ini sampai dicenggon? Bagaimana bisa tidak apa-apa? Maaf, sungguh maaf. Tidak apa-apa. Kamu lanjutkan saja pekerjaanmu. Bibi, Anda tidak kepanasan, kan? Saya tidak apa-apa. Terima kasih, Nona. Untung ada kamu yang menahan ini. Kalau tidak, saya tidak akan tahan dengan ini. Anda tidak apa-apa saja sudah baik. Saya akan pergi dulu. Bos, saya mau bayar. Nona, sungguh tidak enak hati. Uangnya tidak usah dibayar. Bagaimana bisa? Sekarang ini bisnis tidak mudah. Ya Allah, Nona tidak perlu. Ini untukmu. Terima kasih. Mencari pekerjaan memang sulit. Sudah ada yang diterima, atau mereka menganggap pengalaman kerja saya kurang. Apa yang harus saya lakukan? Bukankah itu Nona yang baik hati tadi? Bibi, silakan duduk. Tadi terima kasih ya, kalau bukan karena kamu membantu saya. Menahan mangkuk ko panas to you. Saya pasti akan terluka. Tidak usah disebut-sebut. Hanya hal kecil, jangan diingat-ingat. Oh ya, saya Marga Tang. Kamu? Halo, Bibi Tang. Saya Marga Cheng, seperti masa depan. Nama saya Cheng Hua. Panggil saja saya Xiao Cheng. Oh, Xiao Cheng. Kamu sedang mencari pekerjaan? Iya, hanya sekarang pekerjaan tidak mudah ditemukan. Banyak yang mencari, sedikit lowongan. Masalahnya saya tidak punya pengalaman kerja. Jadi beberapa wawancara pagi tadi ditolak. Tidak ketemu. Oh ya, saya punya saudara. Katanya bagian penerimaan surat mereka. Sepertinya masih kekurangan orang. Tapi pekerjaan ini selain menerima dan mengirim surat, juga harus membersihkan dan membantu pekerjaan lain. Kamu tertarik? Tentu saja bagus. Asal ada pekerjaan, apa saja bisa dilakukan. Baiklah, saya akan tuliskan alamatnya untukmu. Kamu bisa langsung mencarinya nanti. Terima kasih, Tante. Ini. Terima kasih. Tak kusangka perusahaan yang direkomendasikan Tante Tang untukku ternyata adalah grup Song. Perusahaan sebesar ini, maukah mereka menerima orang seperti aku yang tidak punya pengalaman kerja? Kenapa wanita ini lagi? Perusahaan-perusahaan kecil sebelumnya saja tidak mau menerimaku. Apalagi perusahaan sebesar ini. Jangan mempermalukan diri sendiri. Si rubah licik ini, tunggu saja bagaimana aku menghadapimu. Nona. Nona, kamu baik-baik saja?
Kenapa kamu? Bangunlah. Aku ingat, tadi ada yang menahanku. Tapi kenapa aku sekarang ada di sini? Ini di mana? Song Yao. Ini kartu namaku. Jika ada kesulitan, bisa hubungi aku. Terima kasih, Tuan Song. Apakah dia yang menyelamatkanku? Xiao Jun, Kenapa kamu parkir di sini? Kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali. Ada APA? aku baru saja melihat wanita jalan Xiao Cheng itu lagi. Xiao Cheng? Hah? Tidak mungkin. Dia pasti menjekirmu. Aku jadi marah. Aku ingin menakuti dia dengan mobil. Aku bersumpah, aku hanya ingin menakutinya saja. Kamu menabraknya? Hampir saja menabraknya. Lalu Song Yao muncul dan menariknya pergi. Song Yao. Song Yao, dia melihatmu? Aku tidak tahu, sepertinya tidak. Lina, aku beritahu ya, jika kamu melihat lagi. Wanita jalan itu, jangan pedulikan dia, mengerti? Jika kamu menabraknya, entah sampai mati atau terluka, itu tidak baik untuk kita. Aku hanya tidak terima, kamu sudah menyuruhnya pergi. Dia masih mengganggumu, apa maksudnya sebenarnya? Tunang, aku tidak akan memberinya kesempatan menggangguku. Dengan posisi kita sekarang, tidak perlu membuang waktu. Dibelanjakan untuknya. Mengerti? Ya aku tahu, aku sendiri hampir ketakutan setengah mati. Sudah, jangan pikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Kita pulang sekarang, ya? Ya. Bagaimana hasil negosiasimu? Apakah mereka mau berdamai? Suamimu yang turun tangan, pasti tidak ada masalah. Aku tahu, suamiku yang paling hebat. Pulang. Kamu sudah sadar? Kamu tidak apa-apa? Perlukah aku mengantarmu ke rumah sakit? Tidak perlu, aku tidak apa-apa. Siapa yang menabrakmu tadi? Aku tidak tahu. Aku sama sekali tidak melihat dengan jelas. Lagi pula aku tidak terluka, jangan dipermasalahkan lagi. Terima kasih telah menyelamatkanku, aku harus pergi. Tas ini milikmu. Tadi jatuh ke tanah, isinya berantakan di sepanjang jalan. Coba periksa apakah ada yang hilang. Tidak perlu. Lagi pula aku tidak punya barang berharga, terima kasih. Ngomong-ngomong, di kertas ini tertulis alamat perusahaan kami. Ini milikmu, kan? Ada seorang bibitang yang baik hati. Dia tahu aku butuh pekerjaan, dia bilang ada saudaranya di sini. Menyuruhku mencoba. Bibitan. Dia menyuruhmu mencari pekerjaan apa? Asisten administrasi di ruang pengiriman. Pekerjaan itu sudah ada yang mengisi. Tidak apa-apa. Awalnya aku juga tidak terlalu berharap. Terima kasih. Kamu pergi begitu saja? Sama sekali tidak berusaha? Kamu bisa menyebutkan kelebihanmu, meyakinkanku dengan antusias. Mungkin kamu bisa mendapatkan kesempatan yang bagus. Benar, kan? Atau kamu ingin kembali menjadi penjual anggur? Kamu. Aku masih ingat kamu. Kamu tidak ingat aku? Aku ingat kamu. Hanya saja aku tidak menyangka akan bertemu denganmu dalam situasi seperti ini. Ketika melihat catatan ini, aku berpikir, mungkin kamu mencariku. Kenapa? Aku punya niat jahat? Bukan. Kalau begitu kebetulan sekali. Kita kebetulan bertemu lagi, ini bisa disebut takdir. Daripada kamu cuma diam di depan aku, coba perjuangkan diri kamu sendiri. Siapa tahu kamu benar-benar bisa dapatkan pekerjaan yang sangat bagus. Ayo. Duduk. Kebetulan banget ya.
Kamu bilang yang nolongin kamu waktu itu adalah CEO grup Song? Iya, waktu itu aku dapat kartu namanya. Lalu langsung kubuang setelah lihat sekilas. Aku juga nggak nyangka bakal ketemu lagi. Kakhwa. Masa sih dia udah nolongin kamu 2 kali? Kalian berdua emang ada jodohnya. Iya, gimana sih CEO itu? Ganteng nggak? Tipe yang kalem? Kamu nanya umur berapa lagi? Banyak banget pertanyaannya. Iya juga ya. Pasti CEO itu udah tua banget. Udahlah, Ah, masa sih? Dia masih muda kok. beneran? Ganteng nggak dong? Ganteng nggak? Aku juga nggak tahu ganteng apa nggak. Kamu lihat sendiri aja. Kan jadi tahu. Dia kan CEO, mana gampang ketemu. Muda-muda udah jadi CEO, pertama. Pasti dia sangat berbakat. Kedua, pasti dia kaya raya. Kak Hua, mending kamu berteman aja sama dia. Kan jadi kamu nggak perlu susah-susah cari kerja lagi. Ngomong apa sih kamu? Ya iyalah, kan Mei Mei. Kamu kok ngomong gitu? Nggak bener, Kak Chenghua itu tipe perempuannya. Bergantung sama cowok. Kalau dia mau, nggak perlu susah-susah. Selama ini. Tapi si Tuan Song itu, kayaknya suka sama kamu. Aku setuju sama usulan Mei Mei. Baby. Udah deh, nggak usah diganggu. Gimana kerjaan kamu? Dia bilang mau cek di perusahaannya ada posisi yang cocok buatku. Tapi aku rasa nggak ada harapan. Mending cari kerjaan lain aja. Sayang banget, kalau kamu bisa kerja di grup Song. Pertama, kamu dapat kerja. Kedua, kamu bisa dekat sama Tuan Song. Siapa tahu nanti kamu jadi istri CEO. Kalian berdua lagi-lagi ngomong gitu? Mau dipukul ya? Kalau bisa kena tamparan istri CEO, bisa dapat keberuntungan juga tuh. Aku kasih kamu keberuntungan deh. Ayo, pukul aku, pukul aku. Kamu masih bicara. Sekarang saya umumkan secara resmi. Jabatan Manajer Umum Perusahaan An akan dipegang oleh Xiao Jun. Terima kasih semuanya. Prestasi kecil yang saya dapat hari ini. Semua berkat bimbingan ketua direksi. Tentu saja. Dan istri saya, Lina, yang selalu mendukung saya diam-diam. Saya harap rekan-rekan bisa memberikan bimbingan dan kerjasama. Baik, rapat selesai. Aneh, bukannya wakil manajer Fan yang seharusnya naik? Kenapa jadi wakil manajer Xiao? Siapa yang tahu? Xiao Jun, aku dan ibumu akan pergi ke luar negeri untuk pemeriksaan kesehatan, mungkin butuh 2 bulan lebih. Selama aku tidak ada, urusan besar kecil perusahaan. Baik, tenang saja ayah. Xiao Jun, meskipun sekarang kamu memegang jabatan manajer umum, jadi aku ingin venue membantu kamu di perusahaan. Aku tahu, dalam urusan grup Song, kalian berdua punya perbedaan, tapi tetap satu keluarga. Dan semua untuk kepentingan perusahaan, tidak akan. Ayah, tenang saja. Aku akan bekerja sama dengan baik dengan kakak ipar. Membuat bisnis perusahaan semakin maju. Kamu bisa bilang begitu. Venue. Ayah, Membantu Xiao Jun bekerja dengan baik. Selama aku pergi, cap pribadiku akan kuberikan padamu untuk dijaga. Kamu harus hati-hati, jangan ceroboh lagi. ayah, tenang. Aku tahu harus bagaimana. Lina, untuk kamu tetap mengurus keuangan. Aku tahu, sudah selesai? Sudah. Cepat pergi rayakan Xiao Jun. Aku sudah pesan restoran. Kamu hanya memikirkan suamimu, tidak memikirkan ayah ini. Ayah, aku takut kamu lapar. Harus teratur makannya. Halo. Halo,
Aku Song Yao, masih ingat aku? Tentu ingat. Halo Tuan Song. Baik, maaf memberitahumu, bagian penerimaan kami sudah menemukan orang. Tapi, bagian umum kami masih kekurangan orang. Tidak tahu apakah kamu mau menerima pekerjaan ini. Tentu saja aku mau. Baik, kalau begitu cepat datang lapor. Baik, aku akan segera ke sana. Terima kasih ya. Sampai jumpa nanti. Sampai jumpa. Ayah, Ibu. Aku punya kabar baik. Aku sudah dapat pekerjaan. Dan bisa langsung mulai kerja. Bagus sekali. Xiaohua, ini benar-benar bagus, kamu harus bekerja dengan baik ya. Baik, aku sibuk dulu ya. Xiaohua, perusahaan itu sudah mau menerimamu. Kamu harus membalas kebaikan mereka. Aku mengerti, aku pergi dulu ya. Hati-hati di jalan. Hua, hati-hati di jalan ya. Chung Hua, buru-buru mau kemana? Ini, ambil uangnya. Kamu ingin ngapain? Kamu pergi jauh, tidak bawa uang bagaimana bisa? Aku tidak bisa menerima uangmu lagi. Jangan banyak bicara, cepat pergi. Aku masih harus melayani tamu. Presiden Direktur, Anda memanggil saya? Ini Cheng Hua, mulai sekarang dia akan menjadi bagian dari Departemen Umum. Hello. Ini Kepala Departemen Umum Gao, mulai sekarang kamu belajar darinya. Belajar dengan baik. Hari pertama kerja, jangan terlalu memaksakan diri. Tenang saja, Presiden Direktur. Bawa dia lihat-lihat dulu. Baik, silakan lewat sini. Baik, sampai jumpa. Kepala Gao, Departemen Umum mengerjakan apa saja? Ngapain banyak tanya? Apa yang aku suruh? Kamu lakukan saja. Dengar baik-baik, di Departemen Umum. Kamu laki atau perempuan? Berapa umur? Operator Belakang Keluarga, ITU Tidak Penting. Yang penting adalah patuh. Karena sekarang kamu bekerja di bawahku. Harus mengikuti aturanku. Kamu mengerti? Aku pasti akan belajar dengan baik dari Kepala Gao. Kalau mengerti, ayo pergi. Ini departemen umum kami, mengurus banyak hal. Hal besar kecil semua ada. Mulai dari penempatan meja kursi hingga pemeriksaan dokumen penting. Semuanya tidak boleh dianggap remeh, terutama perawatan lingkungan seluruh perusahaan. Semua menjadi tanggung jawab kami. Jadi departemen kami sangat penting. Lehei APA kamu? Selain itu harus bisa komputer. Kamu bisa. Fungsi umumnya saya bisa. Apa maksudnya fungsi umum? Minimal pengolah kata dan input data harus bisa dong. Harus mampu menyelesaikan tugas dari atasan. Bukankah itu fungsi umum? Ini orang yang direkomendasikan direktur? Ya, entah apa yang dipikirkan direktur. Apa hubunganmu dengan direktur? Saya tidak ada hubungan dengan direktur. Tidak ada hubungan. Lalu kenapa dia menyuruhmu bekerja? Mungkin karena saat interview saya hampir tertabrak mobil. Bos Song yang menyelamatkan saya. Dia bicara sebentar, tahu saya butuh kerja. Jadi menyuruh saya bekerja. Kepala bagian sekarang lega, ternyata dia bukan pacar direktur. Jangan ikut campur, cepat kerja. Sungguh menyebalkan. Saya Senpai Manatari. Selain pekerjaan tadi, departemen kami juga bertanggung jawab untuk penerimaan tamu, melayani kunjungan tamu-tamu. Jadi departemen kami ibaratnya wajah perusahaan. Wajah harus cantik, sopan dan pantas, paham? Kalau wajah tidak cantik tidak apa. Tapi pakaian ini harus pakai yang lebih pantas dong. Saya bulan depan gajian baru beli. Bulan depan? Besok harus pakai setelan resmi. Tapi saya benar-benar tidak punya uang. Itu bukan urusanku, tidak punya uang pinjamlah. Pokoknya besok kalau tidak pakai, jangan datang kerja. Paham? Saya paham. Ini pekerjaan pertamamu. Fotokopi 10 rangkap. Ayo!
Kerja harus hati-hati. Lihat sendiri salah ketik apa, judul saja salah. Kamu mau apa sih? Hari pertama kerja berani begitu. Orang lain bekerja keras, masa kamu nggak bisa belajar? Maaf, jangan kira karena kamu direkomendasikan direktur, aku nggak berani ngapa-ngapain. Aku tetap bisa pecat kamu. Hari ini juga. Lembur, print ini. Kalau masih berani salah lagi, besok kamu pulang aja. Ya, Pak. Pak, kulit kamu. Kok bisa bagus banget sih? Beneran? Bening banget. Iya ya? Aku juga merasa kulitku semakin bagus. Nanti aku bawa masker, cobain ya. Beneran? Makasih, Pak. Pak Gao, minum teh. Kamu mau bunuh aku pakai air panas ya? Maaf, aku nggak sengaja. Bikin teh aja nggak becus. Masih mau kerja nggak sih? Maaf banget. Ini berkas yang kamu minta. Ini punyamu. Nih, buatmu. Chenghua. Ingat orang tuamu. Kamu nggak punya hak untuk menyerah. Kamu harus bertahan. Kamu nggak boleh kalah. Semangat! Chenghua, Bibi Tang, beneran kamu? Song Group nerima kamu. Selamat ya. makasih, Bibi Tang. Kalau nggak ada rekomendasi Bibi, nggak mungkin aku bisa masuk Song Group. Ngapain makasih? Aku emang nggak ngapa-ngapain. Yang penting kamu, baik hati dan penyayang. Kalau Song Group nggak terima kamu, rugi mereka. Untungnya direktur masih punya mata. Bibi jangan bercandaan. Iya, Bibi Tang, kok bisa ada di sini? Bibi juga kerja di Song Group? Ayah, ini kan kantorku. Udah, nggak usah dibahas. Duduk dulu. Song Group ada lahan kosong, katanya mau ditanami. Tapi nggak diurus, jadi kebun ini terbengkalai. Sayang banget. Jadi aku bantu ngurusin. Lagi pula aku suka nanem bunga-bunga gitu. Bibi jago banget ngurus kebun. Hebat deh. Kebun yang terbengkalai, jurus dikit bisa hidup lagi. Tapi ada yang kalau udah hilang, gak bakal ketemu lagi. Aku juga takut kalau diriku terus-terusan mikir yang enggak. Jadi aku cari kegiatan aja. Kenapa kelihatan banyak pikiran? Nggak apa-apa. Cuma lagi kepikiran urusan keluarga, nggak ada hubungannya sama kerjaan. Kalau urusan keluarga, aku juga nggak bisa bantu. Tapi kita bisa makan siang bareng hari ini. Buat merayakan kamu dapat kerja. Ayo makan, aku yang traktir. Tante, harusnya aku yang mentraktir Tante. Makasih ya udah bantu aku dapat kerja. Cuma sekarang aku lagi nggak punya uang. Boleh nggak nunggu gajian pertama aku? Baru aku traktir Tante. Hari ini Tante makan sendiri aja deh. Oke, pasti. Tunggu kamu dapat gaji pertama. Aku pasti minta kamu traktir, tapi hari ini kamu tetap harus temani aku makan siang. Santai aja, tante yang bayar, tapi
Kita cuma makan sederhana aja. Ayo. Sini. Masuk. Presiden Direktur. Makan bareng yuk. Aku masih ada urusan, kamu duluan aja. Aku udah bantu kamu segini besar. Nggak mau bilang makasih? Bantu apa? Yurizon Chunghwata. Nggak pernah ada orang yang bisa masuk perusahaan tanpa interview sama aku. Dia yang pertama. Semua bisa masuk perusahaan. Bukan cuma aku yang mutusin. Udah dicek sama divisi SDM baru diterima. Kok kamu bisa mikir itu karena hubunganku? Tapi jujur aja. Dari penampilan dan kemampuannya, aku nggak nemu alasan untuk nerima dia. Apalagi pakaiannya kayak gitu. Kayak orang primitif. Primitif. Grup Song kita kan perusahaan yang punya nama. Kok bisa nerima orang yang nggak pantas gini? Pantas? Baru pertama kerja, kamu sabar aja dulu. Nanti aku traktir makan. Beneran? Gini aja, akhir bulan aku traktir semua divisi umum. Maka ada menyanyi, beritahu semua orang di departemen umum. Semua harus hadir. Presiden Direktur. Aku masih ada urusan, kamu keluar dulu. Sayang, aku baru saja mengantar orang tua ke bandara. Baik. Pantasan ibuku sebelum naik pesawat bilang padaku untuk berhati-hati denganmu. Hei tai APA. Hati-hati denganmu yang hanya memikirkan kerjaan, mengabaikanku. Sejak aku masuk, kamu terus menunduk melihat dokumen. Bahkan tidak menatapku sekalipun. Sayang, jangan marah. Kamu bilang ayah sekarang tidak ada. Aku harus menunjukkan performa terbaik. Sekarang seluruh perusahaan. Sini Wak Orang. Memperhatikanku. Aku berharap saat ayah pulang, dia bisa melihat incorporation yang baru, sehingga ayah akan terkesan padaku. Kamu sudah jadi manajer umum, masih bekerja keras untuk apa? Menurutku kamu jelas sengaja mengabaikanku. Kamu benar-benar salah paham, sayang. Kamu bilang aku baru jadi manajer umum, posisi ini belum stabil. Sekarang, justru saat aku butuh dukungan dan bantuanmu di belakang. Dan aku berencana untuk merestrukturisasi Uncorporation. Kembali, ini butuh kerjasama kita berdua. Persada padu. Restrukturisasi? Kenapa harus restrukturisasi? Meskipun sekarang ayah memberikan posisi manajer umum padaku, sebenarnya kamu tahu, dia masih lebih memihak kakak ipar. Kalau tidak, kenapa dia memberikan stempel pada kakak ipar? Jadi, kalau aku tidak menunjukkan hasil, ayah bisa saja mencopotku kapan saja. Jangan khawatir, tidak mungkin. Lina, kemari. Sayang, aku berharap dapat dukunganmu. Aku tidak hanya ingin membuktikan pada ayah, tapi juga untuk masa depan Uncorporation. Kuharap kamu bisa membantuku. Aku tahu, kamu selalu khawatir dengan pandangan ayah padamu. Tidak apa, kamu bisa bekerja sebaik mungkin. Aku akan mendukungmu. Tunjukkan hasil pada ayah. Tidak hanya pada ayah. Aku juga berharap dapat dukungan dari pemegang saham besar dan direksi. Tapi pada akhirnya, ini semua tergantung padamu. Aku? Apa yang bisa kulakukan? Aku ingin mengadakan acara makan bersama. Ajak semua pemegang saham besar dan direktur An Group. Pertama, kamu harus dekat dengan istri-istri mereka. Nanti aku cari kesempatan untuk mendekati para bos tua itu, agar urusanku lebih lancar ke depannya. Gampang, itu hal kecil. TAPI. Nanti aku dapat hadiah apa? Sayang, hadiah apa yang kamu mau? Aku akan memberimu hadiah apapun yang kamu inginkan. Sebentar. Kang Hua, Halo, Presiden Direktur. jangan tegang begitu. Bagaimana? Sudah terbiasa di divisi umum?
Rekan-rekan cukup baik padaku. Ayo naik mobil. Naik mobil buat apa? Aku akan membawamu ke suatu tempat. Kang Hua, Halo, Presiden Direktur. jangan tegang begitu. Bagaimana? Sudah terbiasa di divisi umum? Rekan-rekan cukup baik padaku. Ayo naik mobil. Naik mobil buat apa? Aku akan membawamu ke suatu tempat. Sepertinya ini kurang tepat. Apa yang kurang tepat? Kamu takut aku memanfaatkanmu, ya? Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Kalau tidak, ayo naik. Ini juga bagian dari pekerjaan. Kamu mau membawaku kemana? Kamu memang mudah ditipu. Jangan khawatir, aku hanya akan membelikanmu beberapa baju. Baju yang lebih formal. Beli baju? Tidak usah, di rumah masih ada beberapa. Penampilanmu yang sekarang pasti akan menarik perhatian Gao Hong. Lagi pula, divisi umum mewakili. Kalau kamu pilih sendiri, belum tentu cocok. Kalau aku yang pilihkan, lebih aman, kan? Tapi aku tidak punya banyak uang. Bisakah aku membelinya bulan depan? Kamu pikir Gao Hong akan mengizinkanmu? Tunda sampai bulan depan? Jangan khawatir tentang uang. Anggap saja aku meminjamkanmu. Setelah kamu gajian, bisa cicil kembalikan, oke? Benar-benar. Terima kasih, Presiden. Sudah cukup. Selamat datang, Nona. Silakan masuk. Yang ini? Oh, Nona, silakan ke sini. Ternyata benar, penampilan memang penting. Bahkan auranya berubah. Kamu bilang padaku, kenapa pura-pura hamil? Kenapa juga sengaja buat skenario keguguran? Lalu menyalahkan Xiao Cheng? Dengar dari siapa? Pasti Xiao Cheng lagi. Sampai sekarang, kamu masih menyalahkan orang lain. Kalau bukan dia, siapa lagi? Xiao Cheng ini memang keterlaluan. Kenapa selalu ganggu keluarga kita? Dia yang suka buat rumor. Kakak, jangan dengarkan omongannya. Yang ngawur itu kamu.
Waktu itu aku di rumah sakit. Langsung dengar percakapanmu dengan dokter. Mau menyangkal lagi? Kalau sudah dengar, apalagi yang mau kubicarakan? Benar, itu memang terjadi. Kenapa kamu lakukan ini? Kakak, aku terpaksa melakukan ini. Ayah demi Xiao Cheng. Mengusir Xiao Jun. Kalau aku tidak pura-pura hamil, bagaimana ayah mau terima Xiao Jun lagi? Cuma tidak menyangka, Xiao Cheng masih terus ganggu Xiao Jun. Sampai aku terjatuh. Aku manfaatkan situasi, pura-pura keguguran. Biar Xiao Cheng tanggung semua konsekuensinya. Aku lakukan ini, satu sisi untuk bebaskan diri. Di sisi lain, buat Xiao Cheng merasa bersalah. Mengapa tidak? Untuk tutupi kebohonganmu. Buat Xiao Cheng pikir dialah penyebab keguguranmu. Dan merasa bersalah seumur hidup. Kamu tega melakukan ini? Apakah ini agak keterlaluan? Keterlaluan. Dia yang keterlaluan atau aku? Dia yang mulai mengganggu Xiao Jun. Ingin menghancurkan pernikahanku. Aku melakukan ini semata-mata untuk melindungi keluargaku. Hanya dengan cara ini dia tidak akan berani mendekati keluargaan lagi. Lalu Xiao Cheng harus menanggung hal yang tidak dilakukannya. Dan merasa bersalah seumur hidup? Dia pantas menerimanya. Lina, jika itu kamu menangkal tuduhan hati nurani yang tidak berdasar, kamu pasti juga akan sangat menderita. Perampadalah. Aku harap kamu bisa memberi fakta kepada Xiao Cheng. Jangan biarkan dia terus hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Tidak mungkin. Aku ingin dia merasa bersalah seumur hidup. Kamu tidak bisa seperti ini. Cukup, jangan lanjutkan lagi. Kakak, aku benar-benar tidak mengerti kamu. Bagaimana bisa? Kamu selalu membela orang lain. Siapa dia? Aku adalah adik kandungmu. Kenapa kamu selalu membelanya dan tidak membelaku? Kamu adalah adikku. Jika ada yang menyakitimu, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu. Tapi begitu juga, aku tidak ingin adikku melakukan hal yang menyakiti orang lain. Baik. Lalu Chenghua sekarang menyakitiku. Kamu melendanjuku? Kamu tahu kebenarannya tapi tidak memberitahuku. Bagaimana kamu melindungiku? Apakah kamu masih peduli dengan hubungan kita sebagai kakak adik? Ini tidak ada hubungannya dengan hubungan kakak adik. Lina, sebagai manusia, kita harus berhati baik. Berhati baik. Lalu memberi Anki kue beracun sampai dia masuk rumah sakit. Apakah itu berhati baik? Untungnya Anki kita baik-baik saja. Kamu tahu tidak? Putri kesayanganmu hampir hilang. Wanita si jahat Xiao Cheng. Masih bicara tentang berhati baik? Ini dua hal yang berbeda. Pokoknya, pasti ada alasan lain di balik ini. Xiao Cheng juga tidak terlihat seperti orang yang akan menyakiti Anki. Aku mengerti. Di hatimu, kamu masih mencintai Chenghua, kan? Aku benar-benar sedih untuk kakak ipar. Kamu ngomong sembarangan. Masih tidak mau mengaku. Kalau kamu tidak menyukainya, kenapa begitu melihat dia? Langsung berubah total? Selalu mencari alasan untuknya dan membelanya tanpa memihak. Kalau bukan karena mencintainya, kenapa kamu melakukan ini? Ini adalah prinsip dasar sebagai manusia. Tidak ada hubungannya dengan apakah aku mencintainya atau tidak. Lina, kenapa sekarang kamu menjadi tidak bisa membedakan benar dan salah? Yang tidak bisa membedakan benar dan salah adalah kamu, Kak. Sadarlah, wanita seperti Xiao Cheng sama sekali tidak layak. Aku bersih hati. Kalau kamu tidak memberitahu Xiao Cheng kebenarannya, aku yang akan pergi sendiri. Pada akhirnya, kamu tetap membelanya mati-matian, kan? Aku tidak membela siapa-siapa. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Baik, percayalah katakan. Asal kamu berani mendatangi Xiao Cheng, aku bisa membuat kakak ipar tahu. Kalau di hatimu kamu masih teringat pada Xiao Cheng itu. Venue tidak akan percaya padamu. Aku punya banyak cara untuk membuatnya percaya. Lihat saja nanti. Lina, kamu ngomong apa? Kamu berani mengancam kakakmu sendiri? Ya, aku mengancammu. Kenapa? Kamu hanya memikirkan orang lain, tidak peduli pada adikmu sendiri. Aku tidak punya kakak seperti kamu. Kamu pikirkan sendiri. Kalau kakak ipar tahu hal ini, apa akibatnya? Lebih baik kamu siapkan mental.
Ada APA sayang? Kenapa marah? Ada APA? Kakakku lagi. Dia tahu aku pura-pura hamil. Dan tahu aku sengaja pura-pura keguguran. Lalu menyalahkan Chunghua. Dia tahu dari mana? Sekarang bukan waktunya bertanya, yang penting dia sudah tahu. Yang penting sekarang apa yang harus dilakukan. Cepat cari solusinya. Dia mau kasih tahu Chunghua soal kebenarannya. Chunghua sudah diusir. Walaupun kakak mau cari dia, belum tentu ketemu. Bahkan kalau dia nemu dan ngomongin hal ini, apa yang bisa Chunghua lakuin ke kita? Dia bisa ancam kita? Yang aku khawatirin bukan itu. Tapi di sisi lain, Maksudmu soal orang tua? Lina, pernah kepikiran nggak kalau kakak sampai kasih tahu orang tua soal ini? Menurutmu apa yang bakal papa lakuin? Kalau papa tahu, pasti marah besar. Entar papa dan mama nggak percaya lagi sama kita. Kita nggak punya posisi di depan mereka. Hak yang supaya kita perjuangkan bakal jatuh ke tangan kakak ipar. Ya udah nggak bisa apa-apa lagi. Nggak cuma itu. Papamu pasti bakal usir aku. Masa sih? Masa enggak? Kemarin gara-gara urusan Chunghua, papa mau usir aku, untung kamu pakai alasan hamil palsu. Hasilnya dia terpaksa kompromi. Sekarang kalau dia tahu kita bohongin dia, kamu pikir dia bakal terima aku lagi? Terus gimana dong? Makanya soal ini, jangan sampai papa tahu. Oke, aku bakal bilang ke kakak, jangan kasih tahu papa. Percuma, kakak ipar lagi kasih soalnya aku dapat. Posisi direktur utama, sekarang mereka pegang. Bukti besar ini, pasti mereka seneng banget. Mereka pasti kerewi time. Walaupun kakak nggak bakal. Kakak ipar pasti bakal manfaatin ini buat serang kita. Kita bakal hancur dong? Xiao Jun, aku nggak mau kehilangan kamu. Satu-satunya cara sekarang adalah bikin kakak dan kakak ipar diam. Tutup mulut kakak dan kakak ipar. Kamu mau ngapain? Jangan sampai kamu. Santai aja, aku punya cara. Aku nggak bakal sakiti mereka. Ya udah kalau gitu. Santai aja. Selama aku ada, pasti tidak apa-apa. Ya, aku mengancammu. Ada masalah? Kamu hanya memihak orang lain, sama sekali tidak peduli pada adikmu sendiri. Aku tidak punya kakak seperti kamu. Kamu sendiri yang memutuskan. Kalau kakak ipar tahu tentang ini, apa akibatnya? Sebaiknya kamu bersiap mental. Ya Kang. Fanyu, Kenapa tidak menggambar? Apa kamu punya masalah? Ada APA? tidak ada, cuma tidak ada inspirasi. Kalau tidak ada inspirasi, lebih baik istirahat lebih awal. Pergi tidur ke kamar. Aku akan duduk sebentar lagi. Nanti aku akan ke kamar tidur. Kamu besok masih harus kerja, istirahat dulu. Baik, kamu juga istirahat lebih awal. Jangan terlalu malam. Fanyu. Aku tanya kamu, bagaimana pendapatmu tentang Xiao Jun? Sebagai manajer umum? Xiao Jun adalah orang yang sangat ambisius. Dia memimpin perusahaan juga cukup baik. Ya Kang, kenapa kamu tiba-tiba peduli dengan urusan perusahaan? Lebih tepatnya bukan peduli. Tapi perilakunya agak aneh. Ana? Aku rasa Xiao Jun ini orangnya tidak jujur. Sebelumnya, dia menyembunyikan masalah Xiao Cheng dan menikahi Lina. Setelah menikah, Lina yang mengikutinya, sifatnya berubah. Seperti orang lain. Lina, dia kenapa? Demi Xiao Jun, apapun yang dia lakukan, sudah tidak memilih cara. Apa sebenarnya yang dilakukan Lina? Kamu beritahu aku, boleh? Tidak ada. Aku hanya khawatir saja. Venue, aku rasa. Untuk perusahaan An. Kamu di perusahaan harus membantu aku dan ayah. Untuk mengawasi Xiao Jun. Aku akan, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Segel perusahaan semua ada di tanganku.
Hal yang keterlaluan. Jangan terlalu khawatir, oke? Aku jadi lega. Tigerlah. Kamu ini ngapain sih? Memuji kamu cantik. Lihatlah dirimu, tampak begitu elegan. Pasti bajunya sangat mahal ya? Bekerja di grup song memang menyenangkan. Menidaikan seragam yang begitu mewah dan indah. Lihatlah, setelah kamu makanya, langsung berubah menjadi. Karyawan yang cantik dan kakap. Kamu pasti akan segera sukses. Mana berani berpikir untuk sukses? Kamu tidak tahu. Sebenarnya ini hanya pekerjaan sampah. Kepala bagian kami itu wanita yang sangat cerewet dan keras kepala. Bekerja di bawahnya, tidak dimarahi saja sudah cukup baik. Bermimpi untuk naik jabatan? Jangan harap. Lalu kenapa kamu masih bekerja dengan semangat? Menurutku, lebih cepat ganti pekerjaan saja. Kamu pikir mencari pekerjaan itu mudah? Sebenarnya ini pekerjaan yang cukup stabil. Dan ketika memikirkan gajinya, yang bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk orang tua, semua kerja keras ini tidak berarti apa-apa. Ayah dan ibumu di tempatku sudah cukup makan dan pakaian. Kenapa kamu harus menyiksa diri seperti ini? Terima kasih, Baby. Sudah merawat ayah dan ibuku. Tapi ini bukan solusi jangka panjang. Apa maksudmu? Aku akan marah kalau kamu terus begini. Baby, kamu adalah sahabatku. Membantu merawat orang tua, itu hal biasa. Lagi pula kamu masih punya calon adik ipar. Dia lebih perhatian daripada aku. Semakin seperti ini, hatiku semakin tidak enak. Shen Yong sudah hilang begitu lama. Bagaimana jika aku akan merasa semakin bersalah pada Meme? Kenapa kamu memikirkan hal-hal seperti ini? Kalau berpikir, pikirkanlah yang baik-baik. Shen Yong pasti baik-baik saja. Tapi, Tidak ada tapi-tapian. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Ganti baju, tighter. Chunghua, aku mau tanya sesuatu. Kemarin kenapa kamu naik mobilnya Bos Song? Bosong hanya bertanya jalan padaku. Tanya jalan. Kau anggap aku bodoh ya? Dia cuma tanya jalan, bilang saja. Kenapa kau naik mobil orang? Ini benar. Menipu atasan menurut peraturan bisa dipecat. Kepala bagian, aku tidak bohong. Baik, aku percaya sekali lagi. Bahan bajunya bagus. Tapi dipakai olehmu. Agak mubazir. Angka di laporan ini salah. Ketik ulang ya. Laporan ini bukan aku yang ketik. Aku suruh ketik ulang ya, ketik ulang. Banyak bicara. Bekerja di bawahku harus patuh, ngerti tidak? Kamu masih masa percobaan, kalau aku tidak puas. Aku bisa pecat kapan saja, tahu? Ya, kepala bagian. Aku akan ketik ulang. Serahkan sebelum pulang, besok rapat butuh. Tapi aku masih ada beberapa dokumen mendesak. Yang ini mungkin baru bisa besok. Itu masalahmu. Artinya kamu mengetik terlalu lambat, kenapa lambat? Kalau budget lembar, tidak peduli sampai jam berapa, sebelum besok kerja. Dokumen-dokumen ini harus siap, ngerti? Ya, Maaf, aku tidak sengaja. Aku bersihkannya? tidak usah, kepala bagian. Tidak usah ya, bersihkan sendiri. Silakan masuk. Ada perlu apa? Kakak duduk. Lihat ini. Kak, dokumen ini membuktikan ada perusahaan luar negeri sedang membeli dalam jumlah besar. Aku tahu, pernah dengar. Menurutku ini tidak bisa diabaikan. Rapat pemegang saham perusahaan akan segera datang. Sekarang ada yang membeli saham perusahaan dalam jumlah besar. Mungkin ada niat jahat. Aku khawatir ada yang ingin mencaplok perusahaan An. Bisa juga begitu. Tapi mencoba mencaplok perusahaan kami tidak mudah. Menurutku hal seperti ini. Kita tidak mau memberi kesempatan sama sekali.
Jadi sekarang aku akan menggunakan sejumlah dana untuk melakukan aksi beli balik. Segel ada di tangan kakak ipar. Kakak ipar seharusnya setuju. Menggunakan dana untuk aksi beli balik. Menurutku ini kurang tepat. Sekarang kita harus mencari tahu siapa yang membeli saham kita. Dalang di balik saham Anshi. Apa tujuannya? Baru kemudian membuat rencana. Kakak ipar, menurutku tidak perlu membuang waktu dan sumber daya. Ayah dan 3 direktur utama menguasai 45% saham Anshi, kita hanya perlu membeli balik 10% lagi. Proporsi saham kita akan melebihi 50%. Bahkan jika perusahaan luar negeri punya kemampuan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Memang begitu. Tapi menggunakan dana sebesar ini akan mempengaruhi operasional keuangan normal perusahaan kita. Jika pihak lawan tidak berniat jahat. Bukankah tindakan kita justru membuat kita panik sendiri? Tidak. Kakak ipar, lakukan aksi beli balik sekarang. Kamu hanya perlu mencapainya. Dan aksi beli balik sekarang adalah solusi paling efektif. Tapi dana sebesar ini harus mendapat persetujuan ayah dulu. Sekarang ayah sedang menjalani pemeriksaan kesehatan di luar negeri. Apakah pantas mengganggunya karena hal ini? KPI. Kakak ipar, jangan tapi-tapi lagi, ayah baru saja pergi. Lalu muncul masalah seperti ini. Jika dia tahu, dia pasti akan menganggap kita tidak kompeten. Tidak bisa. Bahkan jika ayah benar-benar. Dana sebesar ini tidak boleh tidak hati-hati. Aku akan segera menyelidiki. Siapa dalang di balik pembelian saham Anshi kita? Apa tujuannya? Baru kemudian berdiskusi mencari solusi. Tapi waktu tidak menunggu, kakak ipar. Sudah, aku akan segera mencari tahu. Bahkan jika mereka benar-benar ingin melakukan ini, mereka tidak mungkin menyelesaikannya dalam waktu singkat. Tidak akan ada masalah. Tidak mendengarkan aku. Baik. Aku punya cara untuk membuatmu mencapainya. Meisuk. Wakil Direktur. Ini dari Departemen Bisnis, mohon persetujuan Anda. Laporan dari Kepala Li ini, ada beberapa item yang tidak jelas. Kamu minta staf untuk mencatat penggunaan sesuai aturan keuangan, tapi Wakil Direktur punya banyak urusan hubungan masyarakat yang tidak bisa dilakukan sesuai aturan keuangan. Aku tahu ini. Tapi proporsinya agak tinggi, kan? Dan biaya bensin tidak ada faktur? Taksi juga seharusnya ada faktur, kan? Makan dengan klien juga ada faktur, kan? Kalau tidak bisa menunjukkan bukti pembayaran, aku tidak akan menyetujui. Bawa kembali dulu. Ya. Apa-apaan ini? Dulu atasan sebelumnya bisa, sekarang pakai cara begini. Bagaimana mau bekerja nanti? Venue ini mengandalkan statusnya sebagai menantu keluargaan. Sok jagoan. Kepala Li, Boss Xiao. kamu tadi bergumam apa? Aku tidak bilang apa-apa. Tidak bilang apa-apa? Aku dengar. Kamu bilang tidak ada apa-apa? Bos Xiao, aku tadi itu. Kenapa panik? Aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Aku sangat paham kondisi Wakil Fen. Dia pernah menderita gangguan bipolar. Jadi jangan terlalu dipikirkan. Ya, Boss Xiao. Ini, bicarakan secara pribadi dengan rekan-rekan. Kalau nanti Wakil Fen ada permintaan yang tidak masuk akal, anggap saja sebagai bantuanku, maklumi sedikit. Ya, Sudah, sibuklah. baik, Boss Xiao. Kak Li, aku ada urusan keluarga hari ini. Bisa bantu aku ambil sampah saat pulang nanti? Kebetulan aku juga ada urusan pulang nanti. Gimana dong? Tidak apa, aku bantu saja. Wah, tidak enak ah. Lagi pula aku lembur, sekalian saja. Terima kasih banyak. Kamu santai sekali ya. Kepala gaul. Buang sampah saja kamu tertarik. Bukannya masih banyak pekerjaan yang belum selesai? Cepat kerjakan. Aku segera kerjakan. Tunggu. Legipula kamu lembar. Cetak dokumen-dokumen di meja kerjaku. Jangan sampai salah cetak ya.
Aku paham. Yang ini kan, banyak kamu yang pakai. Kita harus segera ke darat. Hello, Halo Dede, Chunghwa Ada APA. aku masih lembur. Ada lagi? Kamu lembur lagi? Kepala bagianmu keterlaluan banget. Seharian suruh kamu lembur, kerjaannya sebanyak itu? Jangan gitu, aku masih baru, harus banyak belajar. Banyak latihan. Jangan bela aku terus. Oh ya, ibu hari ini gimana? Ambil yang di sebelah, tunjukkan padaku. Tenang, ada Mei Mei. Dia akan merawat ayah dan ibu dengan baik. Sekarang diajak jalan-jalan ke danau. Makasih ya, nanti bicara lagi. Ya sudah, jangan khawatir. Aku sibuk dulu. Dadah. Bu, kalau cerah, saat matahari terbenam. Langit merah memantul di danau ini. Sangat-sangat indah. Benar ke Mimi? Sekarang kamu lihat apa lagi? Ada burung terbang di langit. Mimi, apa kamu lihat Xiaoyong juga? Xiaoyongku kan? Di danau melambai pada kita. Bu. Bulletin pelen-pelen. Xiaoyong. Kamu dengar ibu memanggilmu? Xiaoyong. Xiaoyong, Pulangla. Ibu rindu padamu. Pulanglah, ibu rindu padamu. Kamu dengar ibu memanggilmu? Chengyong, Pulangla. Lehate ibu. Sangat ingin kamu pulang. Kalau kamu tidak pulang, kami benar-benar tidak sanggup. Xiaoyong, ibu rindu padamu. Ibu rindu. Kembalilah. Tante, Mama merindukanmu, kembalilah. Kembalilah. Aku sebelumnya benar-benar tidak tahu, masih merasa aneh. Ternyata karena alasan ini, benar atau tidak sih? Tentu saja benar, ini informasi yang sangat bisa dipercaya. Sudah pulang kerja, kalian belum pergi juga? Ngobrol apa? Ngobrol-ngobrol saja tidak boleh? Ngobrol apa? Ayo, duduk sini. Aku kasih tahu. Aku dengar, Wakil Presiden Fan pernah mengalami gangguan jiwa yang parah. Benarkah? Ada juga delusi. Mau cari dia buka kamar. Delusi? Menurutku, ya pasti. Keiko menandatangani Chenggani kontrak dengan Song Group, lalu takut memarahi bos. Taibut Buet. Aku juga berpikir begitu. Dia memang orang gila. Pikiran leleh, ya, orang seperti dia. Otaknya memang bermasalah. Ngapain tertawa? Wakil Presiden Fan baik. Siapa yang bilang aku gila? Kalian hanya bisa membuat rumor. Berani buat, tidak berani tanggung. Omong kosong. Besok tidak usah kerja lagi. Pergi, keluar. Ayo, pergi. Aku tidak punya delusi. Aku juga tidak gila. Aku tidak sakit. Aku tidak punya delusi. Aku tidak.
Aku tidak sakit, aku tidak. Dongdu International. Xiao Cheng, Masih sibuk? Tak tenang, kenapa Anda datang? aku ke kantor cari orang, lihat sudah larut. Kamu masih di kantor, pasti belum makan. Aku belikan nasi kotak, ayo makan selagi hangat. Setelah Tante bilang begitu, aku jadi lapar. Berapa harganya? Aku akan bayar. Tidak usah, jumlah kecil ini, jangan sungkan. Lain kali traktir aku makan. Baiklah, kalau begitu aku tidak sungkan. Ayo, cepat makan. Tante, silakan duduk. Oak, Nol. masih banyak pekerjaan? Tidak juga, setelah selesai mengetik anggaran ini, sudah. Sambil makan sambil mengetik. Aku rasa angka di anggaran ini tidak tepat. Apakah departemen akuntansi bermasalah? Jangan dipikirkan, ketik saja. Tidak boleh begitu. Laporan anggaran ini berkaitan dengan kontrak perusahaan dan bisnis. Mungkin jumlahnya tidak besar, tapi karena saya sudah mengetahuinya, saya harus mencari solusi, tidak bisa asal-asalan menyelesaikannya. Begitu saja. Anda duduk sebentar, saya periksa dulu. Saya tahu, ternyata bukan jumlahnya yang salah. Tapi daftar proyeknya yang keliru, jadi total anggarannya menjadi tidak tepat. Saya akan memperbaikinya. Kamu sudah menemukan alamat Chenghua? Tidak apa-apa. Kamu bilang saya ingat. Oke, saya mengerti. Terima kasih. Pak, tolong cepat sedikit, buru-buru nih. Sekarang dia pergi kemana? Tante, puas dengan potongan rambut baru Anda? Cantik loh. Seneng ya? Kalau ada waktu datang lagi ya. Dah, bye. Saya kenal Anda kan anak sulung keluargaan? Bol tahu, anak sulung keluarga datang ke toko kastil kami. Ada keperluan apa? Saya mencari Xiao Cheng. Xiao Cheng? Dia tidak ada di sini. Jangan bohong, saya sudah mengecek. Xiao Cheng tinggal di sini. HUA 18888. Ternyata Xiao Cheng sama sekali tidak pindah. Tapi bersembunyi di sini. Meskipun Xiao Cheng tinggal di sini, lalu bagaimana? Keluarga Anda sudah menyakitinya cukup parah. Harus mengusirnya dari kota ini baru puas? Saya mohon, Tuan N, kasihanilah dia. Bayarkan jahirap dengan tenang, tidak bolehkah? Aku tidak dalam kesulitan. Saya datang untuk meminta maaf padanya. Sebelumnya saya salah paham padanya. Bolehkah saya bertemu Xiao Cheng? Bukan saya tidak mau, dia memang tidak ada di rumah. Lalu dia pergi kemana? Tentu saja bekerja. Sekarang ini susah cari uang. Xiao Cheng punya keluarga yang harus dihidupi. Kamu pikir cari uang itu mudah? Saya mengerti.
Karena itulah saya sengaja datang mencarinya. Berharap dia bisa memaafkan saya. Kalau dia tidak ada, tolong sampaikan padanya. Katakan saya sangat menyesal. Sudahlah, tampar orang dulu, baru minta maaf. Kalau kamu yang digituin, mau terima. Aku tahu permintaan maafku nggak bisa memperbaiki apa-apa, jadi... Ngapain kamu kesini cuma buat minta maaf? Apa gunanya? Keluarga, jangan ganggu Chenghua lagi. ITU permintaan maaf terbaik buat dia. Cepat pergi, jangan datang lagi. Tuan muda, Xiao Cheng, ternyata kamu. Baru pulang kerja? Plat nomor HUA 18888. Dari penampilanmu, kayaknya kamu kerja sebagai staf administrasi di suatu perusahaan. Gimana? Udah terbiasa kerja di sana? Gajinya lumayan? aku udah mulai terbiasa dengan pekerjaan ini. Tapi kamu tanya banyak banget sekaligus. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tuan muda, kenapa? Nggak enak badan lagi? Tuan muda. Tuan muda, obatnya mana? Udara terlalu pengap, obatnya ada di saku. Nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa, makasih. Kalau nggak ada apa-apa lagi, aku duluan ya. Xiao Cheng, jangan pergi dulu, aku ada yang mau dibicarakan. Waktu itu aku salah paham sama kamu. Awalnya aku kira, kamu yang bikin Lina keguguran. Tahu-tahu. Lina ternyata nggak hamil dari awal. Kamu bilang Lina nggak hamil? Lalu kegugurannya. Hamilnya palsu. Kegugurannya juga palsu dong. Dia pura-pura hamil piut ni pupo kapku. Pas dia jatuh, kebetulan bisa nyalahin soal keguguran itu. Ke kamu. Artinya aku nggak bunuh nyawa orang. Enggak. Aku cuma takut kamu bakal terus merasa bersalah karena ini. Iya. Makanya setelah tahu kebenarannya, aku buru-buru kasih tahu kamu. Sekalian mau bilang, maaf, keluargaan salah paham sama kamu. Jadi aku nggak bikin Nona keguguran. Akhirnya, batu di hatiku ini bisa terangkat. Sungguh terima kasih sudah memberitahuku. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu, selain mengatakan maaf. Apalagi yang bisa kuucapkan. Tuan muda, yang ku minta bukan maaf. Aku hanya berharap kalian mengerti, aku dan Xiao Jun. Sudah tidak ada guna lagi. Aku juga tidak ingin terlibat lagi dengannya. Aku memohon, tolong sampaikan pada Nona Lina dan Xiao Jun. Berharap mereka tidak lagi menargetkanku. Jangan lagi berusaha menyakiti teman dan keluargaku yang tidak bersalah, ya? Baik, aku akan menasihati mereka. Terima kasih. Sudah larut dan kondisi tubuhmu tidak baik. Cepat pulang dan istirahat. Mau ku panggilkan taksi untukmu? Chenghua, apakah kamu masih tidak mau memaafkanku? Aku sudah memaafkanmu. Tapi, Tuan Muda, tolong jangan cari aku lagi, ya? Baik, aku mengerti. Kalau itu aku dulu. Sampai jumpa. Anchi Sayang, Ada APA? Ayah, Anki jangan menangis. Apa yang terjadi? Di mana yang lain di rumah? Ibu mengurung diri di kamar dan melempar barang-barang. Jangan-jangan karena aku. Menemui Chenghua. Kedawan? Ayah, menurutmu, apakah ibu sakit lagi?
Jangan takut, tidak apa-apa. Ayah akan masuk melihat. Venue, ada apa? Yakong, Yakong. Seluruh kantor bilang aku punya delusi, aku gila. Mereka bilang aku supervisor aneh. Ayo, pelan-pelan, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari ini ada rumor entah dari mana di kantor. Bilang aku punya masalah kejiwaan. Aku dengar karyawan menggunjingkanku diam-diam. Jangan sedih. Biarkan mereka bicara apapun. Tidak usah pedulikan pikiran mereka. Yang penting aku tahu kamu tidak seperti itu, kan? Aku harus kerja setiap hari, mana mungkin. Denga tapi tak denga, lihat tapi tak lihat. Kalau kamu merasa lelah, jangan pergi ke kantor. Tinggal di rumah saja. Temani and Chi. Bagaimana kalau kita sekeluarga? Pergi liburan ke luar negeri untuk refreshing. Aku juga ingin menemanimu dan Anki. KPI. Masih banyak urusan di kantor, aku tidak bisa pergi begitu saja. Ayah sekarang lagi di luar negeri. Dia menitipkan segel perusahaan padaku. Aku punya tanggung jawab untuk menjaga perusahaan ini. Kalau gitu aku telepon ayah. Gak bakal nyambung. Kalau bisa nyambung, aku udah telepon dari tadi. Sejak mereka ke luar negeri, telepon gak bisa dihubungi. Juga gak online, gak bisa dihubungi sama sekali. Sekarang malah ada orang di luar negeri. Beli saham Anshi dalam jumlah besar. Aku pusing 7 keliling nyari tahu. Aku bingung harus gimana. Aku khawatir kalau kamu terus di kantor. Kesehatan fisik dan mentalmu akan terbebani. Sebenarnya aku juga punya tanggung jawab atas perusahaan. Mending kamu pulang, biar aku yang urus. Gak boleh, gimana bisa? Kalau ayah tahu, dia juga gak akan mengizinkanmu pergi. Aku gak apa-apa. Yang paling penting sekarang adalah harus cari tahu siapa dalang dibalik semua ini, baru bisa menyelesaikan masalah. Yakong, kamu jangan khawatir. Nanti kalau urusan ini sudah selesai, kita sekeluarga pergi ke luar negeri, oke? Aku gak mau kamu karena kerja. Emosimu terganggu lagi. Kamu balik kerja di kantor. Tujuannya cuma untuk alihkan perhatian, ya? Harus lanjut kerja atau tidak? Kamu pikirkan baik-baik. Selamat pagi, Kepala Bagian. Siapa yang suruh kamu bertindak sendiri? Siapa yang suruh kamu ubah unit di laporan anggaran? Soalnya di laporan anggaran ini ada unit yang salah jadi. Siapa bilang salah? Kamu bilang salah ya salah? Sebentar lagi Rapat, kalau ada Sanmara. Kamu bisa tanggung jawab? Maaf, Ngomong maaf guna. Sebentar lagi Rapat. Kepala Gao. Sekretaris Hang, halo. Maaf ya, kemarin terlalu sibuk, aku salah menulis unit di tabel anggaran. Salah ketik. Ini yang benar, coba kamu lihat. Bisa minta tolong cetak ulang? Maaf ya, waktunya cukup mepet. Ini sudah aku perbaiki sejak lama, lihat, sudah aku betulkan. Lihat lagi, ada yang salah di mana? Kepala Gao, hebat juga kamu. Untung ada kamu yang membetulkan untukku. Pagi ini aku hampir stres. Terima kasih banyak. Tidak APA. Ini tugas kami di bagian umum. Bukankah kami memang harus melayani rakyat? Terima kasih. Aku akan ingat kebaikanmu ini. Ya, Direktur sepertinya ada urusan mendesak yang ingin dibicarakan denganmu. Tolong temui beliau sekali lagi. Baik, kalau begitu aku ada urusan dulu. Sampai jumpa. Kapan-kapan kita makan bersama ya. Kamu senang ya? Tidak. Aku beritahu kamu. Kalau ada kejadian seperti ini lagi, kamu harus beritahu aku dulu. Jangan bertindak sendiri lagi. Mengerti? Aku mengerti.
Teh Song. Direktur, Anda mencari saya? Kemarin kamu menyuruh orang membersihkan kantorku? Ada APA? Flash diskku hilang, di dalamnya ada file penting. Cepat suruh orang mencarinya. Mungkin petugas kebersihan mengira itu sampah. Jangan panik, aku segera suruh orang mencarinya. Chenghua, kamu berdiri. Kepala. Kemarin setelah pulang kerja, kamu yang membuang sampah? Ya, Lalu, kamu lihat flash disk direktur. tidak. Tidak mungkin, direktur bilang jelas-jelas ada di meja. Kalau bukan karena kelalaianmu, bagaimana bisa hilang? Aku benar-benar tidak melihatnya. Aku tidak peduli kamu lihat atau tidak, intinya. Hari ini kamu harus menemukannya. Direktur bilang di dalamnya ada file yang sangat penting. Kalau kamu tidak bisa mengembalikannya, hari ini adalah hari terakhirmu. Di perusahaan ini. Kamu diam saja ngapain? Cepat cari dong. Langsung pergi sekarang. Ya, Pak, tolong tunggu sebentar. Ada apa, Nona? Kemungkinan kemarin aku membuang flash disk penting. Aku kira itu sampah. Boleh aku cari? Aku tidak akan menyita waktumu lama. Boleh sih boleh. Tapi aku tidak akan membantumu mencari. Kamu cari sendiri. Tentu saja, maaf merepotkan. Terima kasih ya. Aku akan berusaha cepat. Wali, 3. Mau Wei, 3. Eli, 3. Chenghua, Bibi Tang, kenapa kamu di sini mengobrak-abrik sampah? direktur punya flash disk penting. Sepertinya aku salah buang sebagai sampah. Kepala bagian bilang kalau tidak ketemu, bisa merugikan perusahaan. Kerugiannya besar. Benarkah? Iya dong. Bibi Tang, jangan ikut cari. Sampah ini bau dan kotor. Gak apa-apa, 2 orang cari lebih cepat. Ayo. Ini maksudnya APA? Kalian memfoto ini untuk mengancamku? Sudah kubilang jangan bocorkan rahasia. Soal aku pura-pura keguguran. Tapi kamu tidak mendengarkan. Apa Chenghua lebih penting bagimu? Daripada adikmu sendiri? Jujur saja, melihatmu terus salah jalan. Bikin sedih. Ini juga merugikan keluargaan. Kamu tidak berhak bicara di sini. Sejak kamu masuk keluargaan, hidup kami tidak pernah tenang. Lina ikut kamu. Tidak belajar apa-apa. Malah belajar meneput dan menggengkam. Bahkan terhadap keluarga sendiri. Xiao Jun, kamu memang hebat. Kakak, salah pahammu padaku sangat dalam. Tapi aku bisa mengerti. Ini semua Chenghua yang bilang, ya? Kamu lempar tanggung jawab lagi ke Xiao Qing ya? Xiao Jun, kamu benar-benar gila. Diam. Kamu pikir kamu siapa sampai berani memarahinya? Kamu selalu tidak mendengarkan nasihat orang tua. Kamu juga sudah mengecewakan kakak ipar dan Anki. Sekarang bahkan adikmu sendiri, kamu abaikan. Baiklah, kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku bertindak ekstrim. Lina, kamu mau pergi kemana? Aku akan membongkar semua hubungan Mas Rama dengan Chenghua. Ke publik. Jangan fitnah aku. Antara aku dan Xiao sama sekali tidak ada APA. Foto ini jelas-jelas membuktikannya. Aku ingin lihat, kakak ipar lebih percaya kamu atau aku. Tunggu dulu. Lina, bicara baik-baik. Kalau kamu langsung cari kakak ipar sekarang.
Kakak kamu jadi membantu usaha mengangkat dan kakak keluarga mereka? Lajukila. Kakak ipar baru saja keluar dari masa sulit. Kau harus merangsang dia lagi. Dia akan pingsan. Kakak, setuju kan? Kalian sebenarnya mau aku apa? Kakak, sebenarnya ini sederhana. Kami ingin stempel ayah dan kunci brankas. Asal kakak bisa buat kakak ipar menyerahkan stempel dan kunci brankas. Foto-foto ini akan hilang. Kalian mau stempel dan kunci brankas buat apa? Apa kalian mau menguasai aset keluargaan? Kakak, kamu pikir kami seperti orang seperti itu? Lina, apa kamu mau menyerahkan jerih payah ayah seumur hidup ke orang lain? Kakak, ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Lagi pula urusan perusahaan kamu tidak pernah urus. Sekarang tiba-tiba ingin ikut campur, tidakkah kamu merasa? Ini tidak menghargai aku dan Xiao Jun? Kakak, begini saja. Aku akan jujur padamu. Aku butuh kunci brankas itu karena ada orang di luar mengakuisisi saham Anshi. Saya berencana untuk menggunakan dana perusahaan untuk melakukan akuisisi, untuk mempertahankan hak keputusan keluargaan di perusahaan. Tapi entah kenapa kakak ipar tidak mau mengeluarkannya. Kunci brankas ini. Aku juga melakukan ini untuk keluarga, untuk Anes. Makanya aku minta tolong padamu. Kalian ada masalah apa? Bisa diskusi dengan venue. Urusan perusahaan. Dia pasti tidak besar aku. Justru karena kakak ipar tidak setuju, makanya aku minta tolong padamu. Tapi jangan sampai kau menolak kebaikan dan malah menerima hukuman. Kalau tidak, kau sendiri yang tanggung akibatnya. Lina, kenapa kau bisa berubah seperti ini? Kau. Lalu kenapa kau terus mengkhianati kakak ipar? Kakak, kami juga tidak ingin kakak ipar tahu. Tapi kalau kau benar-benar tidak kooperatif, kami benar-benar sulit bertindak. Sudahlah, sepertinya lebih baik kami cari kakak ipar saja. Urusan mereka berdua biar mereka sendiri yang selesaikan. Tunggu, aku setuju dengan kalian. Bintang, sudah ketemu? Belum, tapi tinggal satu kantong terakhir. Pasti ada di kantong ini. Bibi, tanganmu kenapa? Tidak APA, ku mencetuskan sedikit. Aku antar kamu ke rumah sakit. Tidak perlu, luka kecil begini. Tinggal satu kantong lagi, selesaikan dulu baru urus yang lain. Ini bisa aku cari lagi nanti. Takutnya infeksi bakteri. Bisa repot? Aku antar kamu untuk dibalut. Chenghua. Kepala bagian, aku di tempat sampah. Tidak lihat Chunghua, bahkan bayangan orang pun tidak ada. Apa ini? Disuruh cari barang, lama tidak kembali. Ternyata main-main. Dia tidak ingin kerja lagi ya? Baiklah, aku akan menuruti keinginannya. Suruh dia pulang dan libur panjang. Masuk. Pak Presiden, flash disk yang hilang itu. Sudah ketemu. Maaf, belum ketemu. Tapi jangan khawatir, kami masih mencari. Aku pasti akan menghukum karyawan yang menghilangkan flash disk itu. Sebagai pertanggungjawaban untuk Anda. Perlu sampai segitunya? Yang penting barangnya ketemu. Itu yang paling utama. Menghukum orang atau tidak itu urusan kedua. Ini tidak boleh, perusahaan punya peraturannya sendiri. Karyawan yang tidak bertanggung jawab seperti ini harus dihukum berat. Aku pasti akan memecatnya. Jadi maksudmu, barang yang hilang itu salahku? Aku harus menulis surat pengunduran diri. Bukan itu maksudku, tapi aku sudah memberikan kesempatan kepada karyawan ini. Aku bilang padanya, asal dia menemukan flash disk ini, aku tidak akan menuntutnya. Tapi dia tidak hanya tidak mencarinya, malah meninggalkan pekerjaan. Untuk urusannya sendiri. Masa ada yang kerja seperti ini? Sudah. Yang penting barangnya ketemu, tapi kamu harus tahu satu hal. Setiap orang bisa melakukan kesalahan. Kalau setiap kali ada yang salah,
langsung dipecat, bagaimana perusahaan bisa berjalan? Aku mengerti, Presiden. Tapi flash disk ini terlalu penting, isinya rahasia bisnis semua. Kalau bocor, kerugian yang akan diderita perusahaan. Bisa sangat besar. Lagi pula, kalau aku tidak menghukumnya, bagaimana aku bisa memberikan penjelasan kepada rekan-rekan lain yang bekerja dengan sungguh-sungguh? Baiklah kalau kamu bersikeras, aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Tapi kamu harus pertimbangkan konsekuensinya. Flash disk hilang memang merugikan, tapi kalau karyawan juga dipecat. Bukankah itu kerugian ganda? Kamu yang putuskan sendiri. Aku mengerti, aku akan bijaksana. Keluar. Baik, Anda sibuk dulu. Chenghua, untung kamu mengantarku ke rumah sakit. Kata dokter, lukaku harus dirawat dengan baik. Kalau sampai berkembang jadi selulitis, bahaya. Maaf sudah merepotkanmu menemani aku ke sini. Ah, jangan bilang begitu. Anda terluka karena membantuku. Aku antar Anda pulang ya. Tidak usah. Lihat, awalnya aku ingin membantumu, malah merepotkanmu. Kamu cepat pulang saja. Sudah sore, kalau ketahuan atasan, bahaya. Kalau begitu aku pesankan taksi untuk Anda dulu. Tidak perlu, aku bisa urus sendiri. Cepat pergi. Kalau begitu aku pergi dulu. Sampai jumpa, Bu. Pergilah. Kepala bagian. Aku suruh kamu cari flash disk, kamu cari di mana? Aku tadi sudah mencari. Flash disk ke mana? Aku tidak menemukannya. Apa maksudnya tidak ketemu? Aku rasa kamu sama sekali tidak mencari. Pertama bikin berantakan di sini, terus pura-pura. Capek mencari lalu pulang. Kamu suka sekali acting, mending jadi aktor saja. Kepala bagian, tadi aku pergi. Karena kamu tidak perlu menjelaskan, aku juga tidak mau dengar. Perusahaan Song tidak seharusnya punya karyawan seperti kamu. Untung aku menyuruh orang mengawasimu, kalau tidak, kamu pasti. Berhasil menipuku. Amble, Apa ini? Surat pengunduran diri. kamu meninggalkan pos kerja tanpa izin, lalu berbohong pada atasan. Tentu saja aku harus memecatmu. Aku benar-benar tidak menipu. Aku. Sudah, jangan pura-pura lagi di depanku. Orang seperti mo tidak boleh dibiarkan tinggal. Cepat tanda tangani. Cepat, di sini. Presiden Direktur. Kenapa Chenghua mau mengundurkan diri? Karena masalah flash disk itu. Sebenarnya flash disk itu, Hai Long Karina Chenghua. dia menghilangkan barang yang sangat penting. Tentu harus bertanggung jawab. Dan dia tidak hanya menghilangkan flash disk, dia juga meninggalkan pos kerja tanpa izin. Menurut peraturan, harus dipecat. Dia hanya seorang baru. Kamu cukup memberi peringatan lisan saja. Kenapa harus memecatnya? Lagi pula, dia meninggalkan pos kerja memang salah. Tapi apakah kamu mendengar penjelasannya? Aku sudah. Aku tahu orang baru tidak mudah. Aku bahkan menunggunya pulang untuk menjelaskan, tapi saat dia kembali, dia tidak mengatakan apa-apa padaku. Meskipun begitu, kamu tidak seharusnya memecatnya. Kalau tidak, apa yang kau pada pagi ini? Sia-sia saja. Anda salah paham, Presiden Direktur. Aku tidak bermaksud memecatnya. Dia sendiri yang menyerahkan surat pengunduran diri padaku. Mungkin dia benar-benar malu untuk tetap bekerja di sini. Dan menurutku sikapnya cukup tegas. Jadi aku setuju. Sebenarnya aku juga tidak ingin seperti ini. Benarkah? Tapi jujur saja, menurutku Chenghua meskipun baru, tapi sama sekali tidak seperti orang baru. Kerja sehari-hari sama sekali tidak antusias. Rekan-rekan kerja meragukan sikap kerjanya. Aku bingung harus bagaimana mengajarnya. Sudah, keluar saja. Aku masih harus buru-buru menyusun ulang proposal. Ya,
Oh ya, Pak Presiden. Petugas kebersihan ITU ada urusan keluarga, boleh datang lebih awal? Terserah. Baik. Ayah, ibu. Anakmu sekali lagi mengecewakan kalian. Maaf Pak Presiden, apakah ini barang yang Anda jatuhkan? Iya betul, terima kasih. Sudah lama aku cari, ini sangat penting. Sama-sama, Boleh tahu di mana Anda menemukannya? aku menemukannya di bawah kursi sofa itu. Di bawah kursi sofa. Seluruh kantor hampir kubongkar tapi tidak ketemu. Kok tiba-tiba ada di bawah sana? Pak Presiden, hal seperti ini sering terjadi. Alat kebersihan kami juga sering diambil orang. Tapi beberapa hari kemudian akan kembali ke tempat semula. Pasti orang yang mengambilnya tiba-tiba ingat. Lalu ditaruh kembali ke tempat asalnya. Itu hal yang wajar. Terima kasih, terima kasih. Sama-sama Pak Presiden.